Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tiada lain daripada yang sebenarnya. Sahabat media online majanews.com. Kasus Suprapto Kades Rejosari Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto disidangkan. Kasus yang menjerat Suprapto Kepala Desa, Kades, terpilih Desa Rejosari Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Hari ini telah disidang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Mojokerto di Jalan Rabasuni nomor 11, Suko, Mojokerto. Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Dalam agenda sidang, Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto telah menghadirkan 10 saksi yang merupakan korban metode Kades Suprapto pada tahun 2020 silam. Tentang program sertifikat massal atau disebut program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL yang ada di Desa Rejosari, Kecamatan Jatirejo. Berlangsung sidang, Hakim Pemimpin telah membacakan nama-nama saksi yang akan disumpah dengan kitab Al-Quran. Dari 10 saksi hanya 5 saksi yang duduk di bangku PN. Di antaranya, Supardi, Yaten, Umar Buan, Muhammad Zaidul Abidin, dan Sugianto. Dari kelima saksi merupakan warga Desa Rejosari yang merupakan korban program metode Kades Suprapto dalam pengurusan sertifikat massal dan dirugikan hingga jutaan ribu rupiah. Supardi, saksi awal dalam persidangan, menuturkan di depan majelis hakim juga jaksa dirinya merupakan korban metode Kades Suprapto tentang pengurusan sertifikat massal tersebut. Saya dan warga diundang oleh RT berkumpul di Balai Desa Rejosari. RT diperintah oleh Kepala Desa. Di rapat disebutkan mau ada prona, PTSL, segera mendaftar dengan biaya 500.000 untuk jual beli, biaya hibah 1 juta, ahli waris biaya 1.500.000, ngenol juga 1,5 juta, jelas Supardi, saat ditanya oleh hakim. Lebih lanjut dikatakan saksi Supardi, dirinya sudah mengeluarkan biaya juga warga lain. Program sertifikat tersebut tidak kunjung ada kabar meskipun bulan yang dijanjikan sudah terlewati. Saya mengeluarkan biaya 3 juta, dengan pengajuan 3 bidang hibah. Tidak ada tanda terima, hanya ada catatan di kepala dusun, tetapi sertifikat tidak jadi, sambung Supardi. Masih saksi, kita tunggu bersama warga lain hingga berbulan-bulan juga tidak kunjung jadi apa yang dijanjikan Kades Suprapto pada tahun 2020 yang lalu. Hal senada dikatakan Yaten, saksi kedua dalam persidangan, menuturkan dirinya sudah membayar program prona atau PTSL yang digalangkan oleh Kades Suprapto, tetapi sertifikat yang wajib ia terima tak kunjung datang. Saya keluar biaya 3 juta dalam pengurusan 3 bidang sertifikat, biayanya untuk prona kami hutang, hingga saat ini belum terbayar, cetusnya saat ditanya oleh JPU berlangsungnya persidangan. Adanya hal itu, pengacara Kades Suprapto terpilih saat memberikan keterangan pers kepada awak media, bahwa tadi dalam fakta persidangan sudah terang benderang perkara ini memang sangat-sangat terasa sekali diduga kuat dipaksakan. Sebetulnya perkara 372, 378 ini bukan perkara pidana. Ini adalah sebetulnya adalah suatu kesalahan administrasi. Bahwa saya menyampaikan bahwa tadi dalam fakta persidangan sudah terang benderang perkara ini memang sangat-sangat terasa sekali
diduga kuat memang dipaksakan. Sebetulnya perkara 372 378 ini bukan perkara pidana. Ini adalah sebetulnya adalah suatu kesalahan administrasi yang memang didesain sedemikian rupa sehingga menjadi suatu perkara pidana. Tadi sangat terlihat sekali bahwa dari beberapa saksi yang dihadirkan oleh JPU itu, dia apa yang dia sampaikan itu sebetulnya tidak sesuai dengan fakta. Dapat kita lihat dari tadi bahwa semua saksi menyampaikan bahwa pada pada bulan Juni tahun 2020 itu, Kepala Desa Rejosari beserta jajarannya itu menyampaikan mengumpulkan warga itu untuk segera dilakukan PTSL. Sedangkan kepala desa itu sebetulnya tidak seperti itu. Kepala desa itu hanya berupaya agar warga desanya itu tertib administrasi untuk kepemilikan hak atas tanah. Artinya kepemilikan hak atas tanah itu sebelum jadi sertifikat itu administrasi di Petok D itu diverifikasi supaya apa? Supaya apabila di tahun-tahun mendatang ada PTSL dan kebagian kuota maka tidak kesulitan untuk PTSL tersebut. Tapi ini saya diduga kuat dipelintir oleh beberapa lawan politiknya yang terbukti memang pelapor ini adalah lawan politiknya pada saat pemilihan kepala desa dan memang sengaja dipelintir seakan-akan menjanjikan PTSL dan sertifikat jadi pada bulan 10 tahun 2020. Padahal kepala desa tidak pernah. Kepala desa hanya menyampaikan bahwa insya Allah tahun 2020 bulan 10 ini administrasi Petok D di Desa Rejosari ini sudah tertata rapi. Sehingga apabila tahun 2021 atau dari tahun 2022 ada kuota PTSL, kita bisa melaksanakan PTSL itu dengan cepat tanpa adanya hambatan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan. Beni Sutrisno melaporkan.